Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami di sini adalah kelompok 2 akuntansi keuangan 1 yang akan melakukan presentasi. Di presentasi kali ini kami mengharapkan para penonton dapat memahami konsep laporan laba secara menyeluruh dan menganalisis kasus berkaitan dengan penyusutan laporan laba secara komprehensif. Kami di sini kelompok 2 terdiri dari Ending Wijasih, Kristina Cindy, saya Rasa Alfa, Rani Mukjihati. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Kegunaan dari laporan laba rugi adalah yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Ringkasnya, informasi laporan laba rugi, pendapatan, beban, keuangan, dan kerugian membantu pengguna mengevaluasi kinerja masa lalu. Laporan laba rugi juga memberikan wawasan mengenai kemungkinan pencapaian tingkat arus kas tertentu di masa depan. Batasan laporan laba rugi. Oleh karena laba neto merupakan estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi, maka pengguna laporan laba rugi harus menyadari batasan tertentu terkait dengan informasi tersebut. Beberapa batasan tersebut mencakup yang pertama, perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Contohnya, perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Yang kedua, laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, contohnya metode garis lurus, metode saldo menurun, metode penyusutan tahunan. Yang ketiga, pengukuran laba melibatkan penilaian. Harus dengan baik mengestimasikan umur manfaat. Jadi contohnya ada suatu perusahaan yang dapat mengestimasikan umur manfaat mesin selama 20 tahun dan ada juga yang hanya 15 tahun. Format laporan laba rugi terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur laporan laba rugi, yaitu laba neto dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi merangkum transaksi-transaksi tersebut. Metode pengukuran laba. Yang kedua yaitu unsur laporan keuangan, terdiri dari 1. Penghasilan income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset. Yang kedua yaitu beban expenses, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau kerugian. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan minimum. Laporan laba rugi paling tidak menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban pajak. Yang ketiga, biaya keuangan. Yang keempat, bagian dari laba atau rugi yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kelima, jumlah tunggal yang terdiri dari total laba. Yang keenam, laba bersih atau rugi bersih. Komponen menengah mengenai laporan laba rugi merupakan hal yang umum bagi perusahaan untuk menyajikan beberapa atau semua bagian dari jumlah total dalam laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, bagian penjualan atau pendapatan. Yang kedua, bagian beban pokok penjualan. Yang ketiga, beban penjualan beban administrasi atau umum. Yang keempat, pendapatan dan beban lain. Yang kelima, biaya keuangan. Yang keenam, beban penjualan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang kedelapan, operasi dihentikan. Yang kesembilan, kepentingan non-pengendali. Dan yang ke-10 yaitu laba per saham. Berikut adalah ilustrasi 4-2 menyajikan laporan laba rugi untuk Hong Company.
Daftar tambahan yang disusun sebagai daftar pendukung laporan laba rugi, misalnya perhatikan laporan laba rugi Bokhong Company yang disajikan pada ilustrasi 4.3. Laporan ini merupakan versi ringkasan dari laporan laba rugi yang lebih terperinci dalam ilustrasi 4.2. Laporan ini lebih mencerminkan laporan laba rugi yang sering dipertemukan dalam praktik. Pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, laba bruto. Laba bruto Bokhong Company dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Yang kedua, laba dari operasi Bokhong Company menentukan laba dari operasi dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Klasifikasi beban perusahaan diharuskan untuk menyajikan analisis beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifat, misalnya biaya bahan baku yang digunakannya, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, beban pengiriman, beban iklan, imbalan kerja, beban penyusutan, dan beban amortisasi. Atau berdasarkan fungsinya, misalkan beban pokok penjualan, dan beban administrasi. Keuntungan dan kerugian, misalnya apakah sebaiknya perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian dan koreksi atas pendapatan dan beban tahun sebelumnya sebagai bagian dari saldo laba, atau apakah sebaiknya perusahaan menyajikan laporan laba rugi terlebih dahulu dan kemudian memasukkannya ke saldo laba. IFRS menunjukkan pos tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan dalam laporan laba rugi untuk membantu pengguna dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Contoh pos yang tidak biasa adalah 1. Kerugian atas penghapusan persediaan ke nilai neto atau nilai aset tetap ke jumlah terpulihkan dan pembalikan dari penghapusan tersebut. 2. Kerugian atas restrukturisasi dari aktivitas perusahaan serta pembalikan dari penyisihan untuk beban restrukturisasi tersebut. 3. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan pos aset tetap atau investasi. Yang terakhir, penyelesaian tuntutan hukum dan pembalik lain atas liabilitas. Laba neto. Pajak penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba neto karena beban ini tidak dapat dihitung semua pendapatan dan beban ditentukan. Laba per saham. Laba per saham adalah laba neto dikurangi dividen saham preferred atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sebagai ilustrasi, asumsikan Lancer melaporkan laba neto sebesar $350.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar $50.000 untuk tahun ini. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun ini adalah 100.000 saham. Lancer menghitung laba per saham sebesar $3. Rumusnya laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sama dengan laba per saham. $350.000 dikurangi $50.000 dibagi 100.000 saham sama dengan $3. Selanjutnya, alokasi pajak antar periode. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi pajak alokasi. Pajak untuk pos laporan laba rugi ini disebut alokasi antar periode, yaitu alokasi dalam satu periode. Perusahaan menggunakan alokasi pajak antar periode pada laporan laba rugi untuk item berikut. 1. Laba dari operasi yang dilanjutkan. 2. Operasi yang dihentikan. Isu pelaporan lainnya. Isu-isu pelaporan lainnya. Kita membahas isu-isu pelaporan yang berkaitan dengan perubahan akuntansi dan kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi yaitu perubahan dari suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Untuk perubahan metode penilaian persediaannya dari LIFO menjadi biaya rata-rata. Perubahan estimasi akuntansi yaitu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contoh, perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan.
Yang terakhir, koreksi kesalahan terjadi sebagai akibat kesalahan matematis karena dalam penerapan prinsip akuntansi atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.